Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa'afidni amalan salihan wa wahabni rizqan wasi'an wa tub alaina taubatan nasuha wa tub alaina taubatan nasuha. Alhamdulillah wal 'aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala rasulil nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala ta'ala fil Qur'anil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Ayat. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man qama fi lailatul qadri ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Para jemaah yang saya hormati dan mudah-mudahan Allah muliakan, terkhusus pada ayahanda Ketua DKM, yaitu Bapak Haji Bingung, beserta keluarga, semoga Allah memberkahkan usianya, rezekinya, serta Allah sehatkan badannya untuk beribadah kepada Allah istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman semuanya, sahabat-sahabat semuanya, ibu-ibu, terkhusus sahabat saya Tuan Guru Hasan, alhamdulillah beliau hadir di sini semua, yang mudah-mudahan Allah muliakan dan Allah memberikan keberkahan dunia maupun di akhirat. Amin ya Allah. Pada jamaah rahimakumullah, alhamdulillah sebelum kita menyampaikan nasihat, terutama kita terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana syukur ialah ijra'ul a'do fi mardatillah wa ijra'ul ma fi mardatillah, menjalankan atau mengamalkan dengan untuk menggapai ridha Allah. Anggota kita dipakai untuk beribadah kepada Allah, dan harta kita atau pikiran kita dipakai untuk itulah bagian dari syukur. Karena syukur juga adalah bagian dari takwa. Hakikat takwa ialah ayyashkura wa la yukfar, selalu bersyukur, tidak kufur nikmat. Alhamdulillah juga pada malam hari ini, di malam ke-25, yang mana pada malam ke-25 ini bagian dari 10 akhir di bulan Ramadan. Alhamdulillah kita masih berikan hidayah taufiknya. Kalau yang lain diberikan iman, hidayah, tapi belum tentu diberikan taufik dari Allah. Kita alhamdulillah bisa melangkahkan untuk sholat berjamaah Isya serta tarawih dan witir. Karena masih banyak orang-orang yang istilahnya sekarang udah mulai menurun ya di masjid-masjid, karena itu biasanya takutnya hanya coba-coba ya. Tadarusnya cuma coba-coba seminggu udah selesai, malas. Tarawih seminggu 10 hari, kesananya lagi malas. Terus ibadah-ibadah yang lainnya itu malas.
Itu biasanya orang yang coba-coba aja di bulan Ramadan, ya. Padahal bulan Ramadan subhanallah luar biasa pahalanya, keagungannya. Terutama sepakat para sahabat dan para ulama di 10 terakhir itu dilipat gandakan lagi, ya. Bahkan Nabi pun 10 malam terakhir itu beliau bersungguh-sungguh, ya, syadda mi'jarah, banget bersungguh-sungguh untuk istilahnya bergegas ibadah, terutama qiyamul lail, ya. Bahkan tafsirnya itu tidak bersama istrinya, itikaf. Beliau itikaf di masjid selama 10 hari di bulan akhir itu, ya, Ramadan. Itikaf, ya, maksimal kan daripada Isya nggak pulang-pulang, habis itu nggak pulang-pulang sampai sahur. Ya, banyak tuh masjid-masjid di mana-mana atau musola-musola ngadain itikaf. Ya, ngadain itikaf. Nanti nggak pulang. Ya, kita kan pekerja, bisa pada jam berapa, jam 2 lah kita datang. Nah, nggak bisa di musola, di rumah. Ya, saya juga bawa kaifiat atau tata cara sholat Lailatul Qadar. Ya, nah, ini dari ulama Syafi'iyah, dari Syekh Nawawi juga, dari semua. Saya tukilkan dengan bahasa Arab juga itu, nanti bisa dikopi. Tadi nggak sempat dikopi, nanti itu diamalkan, ya, terutama di malam-malam ganjil. Ya. Bagaimana Rasulullah SAW bersabda, taharrau, nah, carilah, taharrau Lailatul Qadri minal ashri di syahri Ramadan. Carilah Lailatul Qadar diisi dengan qiyamul lail atau menghidupkan, ya, dengan Lailatul Qadar dan di 10 akhir malam itu diisi dengan kebaikan, sama baca Quran apa itu lebih tinggalkan lagi. Tinggal 5 hari lagi nih, 4 hari lagi malah, ya. Sekarang malam ke-25, besok 26, 27, bentar lagi tinggal menghitung hari perpisahan dengan Ramadan, masya Allah. Lau ta'alamu anna fi syahri Ramadan atamannau. Ya, hadis ada tuh. Kalau tahu keutamaan di bulan Ramadan benar-benar luar biasa, semua umat Nabi, khususnya Nabi Muhammad, inginnya setiap bulan itu bulan Ramadan. Ya, itu tadi kita udah dengar dari para ustaz-ustaz, para penceramah pahalanya tingkat-tingkatkan. Wah, ya. Ya, terutama di 10 akhir ini. Karena apa? Karena penilaian terakhir oleh Allah Subhanahu wa taala di akhir. Fil asyr. Misalnya Ramadan. Penilaian itu di akhir. Di sekolah juga ujian akhir nasional. Ujian di akhir. Kita juga doa pengennya husnul khotimah, di akhirnya lebih bagus, lebih husnul, baik dalam keadaan khotimah, terakhir kita meninggal. Makanya ini 10 hari ini terakhir, ini penilaian Allah. Kemarin-kemarin ya dinilai, tapi lebih sekarang itu lebih Allah memperhatikan di 10 malam terakhir ini untuk menilai siapa yang istiqomah. Termasuk yang ngomongnya nih, ya, istiqomah enggak? Baca Qur'annya, ayo yang kemarin-kemarin agak malas naikin lagi. Ya, setan udah gak ada kan, tinggal nafsunya ini, nafsunya coba kita gerakan, coba kita arahkan yang baik, ya. Awal-awal tuh itu tadi, takutnya kita coba-coba aja seminggu terawih 10 hari, terutama laki-laki, apa coba udurnya, wah nyari ini waktu tetap tarawih aja, apalagi yang ada waktu, masya Allah. Ya minimal kalau nggak mau 28 2 rakaat deh lah, ya mulai sholat sunnah aja. Coba apa ada rasanya ini? Ya, ada lagi rame tuh berita kehilangan katanya. Berita kehilangan jamaah masjid. Nah, ternyata hilangnya di mall. Tolong dikembalikan lagi. Apalagi sekarang udah dibuka, Tanah Abang udah rame. Aduh ya Allah. Kalau nggak bisa ke Tanah Suci, ke Tanah Abang ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Rabbi, ya. Ini penilaian terakhir dari Allah ini. 5 hari lagi kita mau perpisahan, masya Allah, ya. Ini nasihat buat diri sendiri, ya.
Ya, dilipat gandakan. Rasul juga. Rasul selain bersemangat ataupun sungguh-sungguh, beliau ahya al-lail, lailan ahya. Menghidupkan di malamnya. Datang ke mushola atau ke masjid, salat tahiyatul masjid, langsung zikir, langsung apa? Zikir-zikir, ya. Terutama banyakin Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Boleh tambahin ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Itu diperbanyak, itu hadisnya sahih. Itu bahkan baca istighfar, astagfirullah wa atubu ilaih, baca lagi syahadat, baca zikir itu tuh. Ya Allah. Ya. Itu. Nah, ini 10 terakhir, bahkan nih ada hadis qudsi. Hadis qudsi itu hadis lebih dari hadis Rasulullah. Hadis qudsi itu perkataannya dari Rasul tapi maknanya dari Allah. Itu hadis qudsi. Setelah Al-Qur'an, hadis qudsi, hadis Nabi. Apa? 10 hari di malam, 10 malam terakhir Allah Subhanahu wa taala ditanya, ya. Dari mulai malaikat-malaikat bertanya kepada malaikat Jibril. Bertanya, "Masana Allahu fi hawaijil muslimin Lailatul Qadar?" Apa yang Allah perhatikan atau Allah kerjakan kepada orang-orang yang meminta doa atau meminta permohonan apapun, Allah akan kabul di 10 hari itu malam. Apa? 10 malam terakhir. Ya. Turunlah malaikat Jibril. Innallaha nadara ilaihim. Sesungguhnya Allah melihat, memperhatikan dengan rahmat. Wa'afa anhum. Di malam Lailatul Qadar nih. Wa'afa anhum, Allah maafkan kesalahannya. Wa ghafara lahum, dan Allah maafkan dosanya. Maafkan di 10 malam terakhir. Bahkan hadisnya yaitu ditambahkan dengan yaitu minal witri, ya, minal witri asyir. Jadi dari ganjil, ya. Tapi hadis yang umumnya genap pun nggak apa-apa, 20, 21, 22 sampai 29. Itu salat Lailatul Qadar atau salat tahajud qiyamul lail. Ya. Ada tugas di masjid itu jam 2 harus bangun tuh jadi imam. Bacanya 5 lembar 15, 2 lembar, kadang 3 lembar. Waduh, lama. Ya. Jadi kadang lagamnya kayak tadi tuh. Jadi kayak Mekah, ya, Mekah, Madinah, tapi dikecepetin kayak tajuk lagi dah. Langgar lagi. Dicepetin tadi. Ada ciri khasnya, ya, nggak apa-apa. Ustaz Hasan kayak Mesir tuh kan imamnya. Saya Mekah dikit gitu. Kang Agus Madinah, gitulah, ujung-ujungnya aja. Yang penting semangat, cepat atau tidak itu yang penting. Kita pakai tadi itu apa syarat punya baca Fatihah yang benar, suratnya yang benar. Nah itu Allah turun di malam 10 terakhir di bulan Ramadan, itu akan memperhatikan orang yang benar-benar dia meminta kepada Allah, beristighfar, lalu akan maafkan. Ada tambahnya illa arba'ata, kecuali 4 golongan tidak Allah maafkan nih. Yang 4 golongan mana nih, ya? Ingatkan. Yang pertama mudminu khamrin, orang yang terus menerus mabuk atau mabuk-mabukan, ya. Kullu muskirin haram, setiap yang memabukkan itu haram. Bahkan maaf kalau berlebihan pun itu jadi haram. Dalam ibadah apapun, dalam sunnah yang wajib, yang sunnah, yang mubah, makan misalkan mubah boleh, berlebihan jadi haram, muntah yang ada. Apalagi bulan puasa serba siap-siapin, ya. Pas maghribnya nggak kemakan, mubazir, ya, simpen di kulkas, diangetin, kadang masih ada, musolain aja, kalau daripada besokin, musolain aja makan, ya. Kebetulan sekarang ada tamu lagi di Jati Keramat saya. Nah, ambilin makanan. Terakhiran nih. Insyaallah malam takbiran atau disuruh standby lebaran, insyaallah suruh Ustaz Guru Hasan suruh kesini malam takbiran. Ngapain dah? Takbiran kali? Atau saya ngasih zakat kali? Saya ngasih zakat. Saya belum zakat soalnya sekeluarga. Insyaallah nanti di sini dah saya zakatnya dah. Insyaallah sekeluarga, insyaallah, ya.
zakat saya, istri sama anak-anak, istri-istri. Bagus ya. Insya Allah zakat di sini ya. Saya kemarin udah karena wajib ya, menapa wajib. Nah, itu kecuali orang yang meminum arak, mabuk-mabukan, berlebihan juga jangan sampai berlebihan. Itu haram. Bahkan orang yang minum arak itu di hadisnya masih banyak 40 hari sholatnya nggak diterima, ada tuh hadisnya. Bahkan kalau hukum Islam, orang yang benar-benar mabuk, dia nggak tobat, benar-benar dia benar mabukannya itu benar-benar dia dari nafsunya dia, dari maunya dia, itu 80 kali dorban. Sama nina darban. 80 kali pukulan itu kalau hukum Islam. Kalau orang yang zina 100. Ya, nauzubillah ya. Bahkan 40 rumah itu kebagian dosanya itu. Nah, yuk. Kalau nggak kelihatan, kalau kelihatan kita harus wajib negor, apalagi yang punya wilayah ya. Nah itu 80 kali pukulan di hukum Islam itu bagi orang yang mabuk ya, suruh tobat. Bahkan calon neraka, ya, jangan sampai kita dia neraka, jangan. Calon sebelum dia tobat. Nah, di malam Lailatul Qadar Allah nggak akan maafkan. Ya, karena 10 terakhir malam ini kan udah jelas hadisnya itu minan nar, terbebas dari api neraka. Itu yang orang yang masih, apalagi sekarang kan pesta-pesta dapat uang THR-an, pakai pesta, astagfirullah. Nggak laki-laki nggak perempuan sekarang mah. Bener kagak? Iya. Nggak siapapun kadang, sekarang juga. Ya, awas itu. Yang keduanya yang patah golongan itu. Yang keduanya yaitu akul waliden, orang yang menyakiti kedua orang tuanya. Wala taqul lahu ma'uf, janganlah berkata saja itu, ya Allah. Itu kan meskipun orang tua udah biasa nggak apa. Meskipun udah biasa tetap di agama itu tidak boleh. Kebiasaan yang tidak baik itu jangan dilakukan. Itu orang yang menyakiti orang. Kebetulan kalau misalkan orang tuanya udah renta, siapa lagi orang renta? Ya, balik lagi ke anak kecil. Kata ulama orang tua itu udah makin tua, makin jompo, makin pikun, kembali ke anak kecil lagi. Pengen kayak anak kecil, coba bayangin. Sekarang lagi rame-rame ya nyiksa orang tua apa, ya Allah, subhanallah ya. Yang jauh kita hubungin pakai WA sekarang atau pakai apa, Instagram, TikTok segala ada, pakai kebaikan tuh. Ya, yang ada, yang meninggal doain. Ya, apalagi kemarin munggah, bagus tuh sunnah Rasul, munggah ataupun di 10 hari terakhir juga Rasul itu meluaskan hartanya, meluaskan kegembiraannya dengan keluarga, tetangga, sama orang-orang muslim. Yang tadinya nggak ngasih tajil, yang tadinya nggak ngasih makanan ke musola, sekarang 5 hari lagi makanan ambil ke musola, terutama malam ini. Ya, jadi, nah itu orang yang kedua menyakiti kedua orang tuanya. Auzubillah. Ridho fi ridho waliden. Ridwan Allah itu ada di orang tua. Males, kadang udah biasa, udah ngelawan susah. Tobat juga susah. Nggak apa-apa. Jangan malu-malu. Pengen bertobat, pengen kebaikan. Saya juga pertama. Sebelum mondok pesantren benar-benar nakalnya ya. Pulang pesantren alhamdulillah sekalipun dicaci, tumben jadi gini. Kita berubah. Ya. Hati itu orang tua kita. Ya Allah, orang tua. Yang kedua, yang ketiganya yaitu qati'ur rahmi, orang yang memutuskan tali silaturahmi yang udah baik-baik ya. Kadang memang ustadz sama ustadz pasti itu bentrok, kiai sama kiai, habaib sama habaib, guru sama guru, makmum sama makmum, orang pasar sama orang pasar. Itu udah udah adat ya, udah biasa. Tapi kita jangan sampai memutuskan tali silaturahmi. Namanya juga manusia, ada kesalahan, tolong dimaafkan. Ya, apalagi udah nyambung malah apalagi sekarang lagi rame netizen, ya Allah, mau ngadu dombain. Ya, ustadz sama ustadz, ya namanya manusia, lagi rame tuh. Musisi sama musisi lagi rame tuh. Padahal itu musisinya kesukaan saya itu, suaranya bagus, lagi dibentrokin. Ya Allah, ya. Meskipun kita ngefans ya, jangan terlalu berlebihan ngefansnya, karena nanti di hadis Nabi di surga nanti, yaitu kita bersama yang dicintainya. Yang dicintainya itu kalau kita benar-benar ngikutin gerakannya, ngikutin perintahnya, ngikutin gayanya. Kita sekedar ngefans nggak apa-apa.
Kecuali ngefans kepada Nabi, harus ikutin Nabi juga. Nah, awas netizen. Aduh, subhanallah, sampai menghina, menghardik, ya. Man ayyar akhahu bidanbin lam yamut hatta yamalahu. Barang siapa yang menghardik, barang siapa yang menghina, barang siapa yang ngomelin, barang siapa yang ngomongin dia, ngegosipin dia, lam yamut, tidak akan meninggal orang itu sebelum dia melakukan yang dihinanya, sebelum dia melakukan yang dicelaknya, sebelum dia melakukan yang diomonginya, ngeledeknya. Itu hadis Nabi loh, hukum karma bahasanya, hukum Allah. Ya, coba bayangin, rasakan, kerasa, saya pun ngerasain, dikit aja dalam hati, situ gini-gini, kita ngelakuin juga. Malam-malam keluar nih cewek, wah, kupu-kupu malam nih, jangan gitu. Dalam hati aja. Terus kalau mau nasehatin aja, ya, jangan diomongin gitu-gitu. Itu hadisnya tuh. Karena itu akhahu, saudara kita, hati-hati. Silman kotoaka, kata Nabi, persatukanlah orang yang sudah putus tali silaturahminya. Ya, coba. Jangan sampai, ya, itu tidak akan diampuni, tidak akan dimaafkan, tidak akan diberikan dan diijabah doanya di 10 malam terakhir ini, terutama mendapat Lailatul Qadar. Udah tahu kan, Lailatul Qadar 83 tahun 4 bulan pahalanya, satu kali sholatnya, mau sholat Lailatul Qadar ataupun qiyamul lail ataupun tahajud ataupun taraweh malam, silahkan. Itu pahalanya sampai 83 tahun 4 bulan, 1000 bulan. Adapun kita dapetin misalkan nantinya dapat Lailatul Qadarnya itu kapan? Nggak tahu. Karena ulama juga sepakat 10 malam ini kayak ibarat kolam ikan. Ya, di sini nggak ada, di hari malam pertama nggak ada, di malam kedua, malam ketiga terus. Maka Imam Ghazali pengalamannya, dia kalau ini saya bocorin ya, tapi jangan sampai cuman hanya malam itu. Kalau Imam Ghazali mengatakan kalau puasanya kemarin hari Minggu sama hari Rabu, itu Lailatul Qadarnya malam 29. Sekarang malam berarti 25. Jangan dulu, jangan juga. Itu pengalaman beliau, pengalaman kita beda lagi. Ya. Tanda-tandanya ada lah, tapi ya mengatakan wah banyak. Malamnya itu gak hujan, gak panas, mendung, sedikit sejuk. Tapi jangan deket kipas angin ya. Itu gambarannya. Ya, setiap malam. Sekarang malam 25 nih, malam ganjil. Ayo kita di rumah juga, ibu-ibu. Kemarin bangunnya jam 2 masak doang. Sekarang wudhu dulu, masak, sholat, sampai sahur. Ayo bu, bapak-bapak juga. Kemusola diadain nih, bagus nih sambil nungguin zakat. Ya, itu. Nungguin zakat, ada yang zakat di sini. Kalau saya bawa, insya Allah bawa langsung lah zakat sekarang. Nah, kalau Gur Hasan siap saya zakat. Saya contohin ya zakat sekarang. Ya, zakat. Oke, ibu-ibu juga mau zakat ya? Boleh ke zakat. Jadi yang ketiga itu orang yang tidak akan dimaafkan sama Allah di malam Lailatul Qadar dan tidak akan mendapat Lailatul Qadar. Banyak lagi, bahkan Allah akan masukkan dia ke neraka dulu nanti kalau nggak ditobatin. Yaitu yang ketiganya tadi apa? Memutuskan tali silaturahmi. Yang keempat terakhir, ini lebih bahaya lagi, yaitu wal musyahin. Man haulai ya Rasulullah, kata sahabat, siapa itu musahin? Musorim. Ya, musorim itu ayat lagi dijelasin, yaitu ayyukallima fauqa salasi ayamin. Tidak ngomong, bendu, dengki sampai 3 hari 3 malam, itu maksimal. Maksimal ya, sebenarnya baru 1 detik 2 detik. Kalau udah musuhan nih, jangan sampai dilama-lamain. Manusia, memang susah ya manusia. Meskipun dia berhak kalau didolimi, dia berhak kalau dicaci atau apa-apa dibalikin lagi, nggak apa-apa, berhak. Kita dipukul lagi, berhak, silakan di Islam. Kita omongin lagi, nggak apa-apa. Kita ledekin lagi, nggak apa-apa. Cuma nanti lebihnya ini loh, kalau kita lebih nanti dipertanyakan lagi, dicatat lagi sama ayal tidu in qaulin ila raqib atid. Setiap apa yang kita ucapkan, kita lakukan, itu udah dicatat raqib atid. Lebih baik apa? Lebih baik menahan aja, sabar. As-sabru saja'ah. Sabar itu kegagahan. Yang gagah itu bukan yang gede, berani, mukul-mukul. Kalau cewek jenggut-jenggutan, Apa main pukul-pukul kayak gitu, rame di media apa lagi ya.
tapi dia bersabar. Ini terakhir agak lama nggak apa-apa ya. Dikira berapa menit nih? Baru 9 menit, 12 menit, 19 menit. Kan kultum, kuliah terserah antum, terserah gua. Kultum kuliah 70 menit. Enggak, sedikit lagi ya, Bu. Ini terakhiran nih, nanti ke sini mau takbiran. Insyaallah. Nah, jadi yang keempat itu orang yang bermusuhan sampai 3 hari 3 malam. Dikasih waktu tuh. Bahkan di suatu daerah di kampung itu di hadisnya ya innal malaikata la yanzilul malaikata fihi qaumin qatir rahmi. Tidak akan turun malaikat rahmat sebelum bulan Ramadan, sebelum Lailatul Qadar ya, di bulan-bulan biasa yang ada tidak akan, karena setiap hari malaikat rahmat itu turun. Yang merahmati itu turun. Malaikat itu banyak, Bu. Ada malaikat yang setelah wudhu, ada malaikat menulis air hujan, banyaklah malaikat itu. Tidak ada batasan, tidak ada hitungannya, banyak. Nah, tidak akan turun malaikat rahmat ke daerah, ke kampung itu di mana kaum itu adalah saling bermusuhan, saling memutuskan tali silaturahmi. Jangan lebaran doang. Udah nunggu 1 tahun, misalkan jangan. Itu maksimal 3 hari, malah ini udah setahun, tahun kemarin belum dimaaf-maafin. Astagfirullah. Apalagi ke saudara kita yang sekulit, sedarah, sedaging. Ya Allah, ini nasihatin buat saya ya. Itu yang 4 golongan yang tidak akan Allah berikan dengan kasih sayang, Allah maafkan dosanya, Allah maafkan kesalahannya, tidak akan Allah maafkan. Itu 4 ya, yang terus-menerus mabuk-mabukan, minum khamar ya. Itu terus orang yang menyakiti orang tuanya, orang yang memutuskan tali silaturahmi, dan orang yang bermusuhan sama saudaranya, tetangganya. Ya, mudah-mudahan kita dijauhkan dari itu, Bu. Amin ya rabbal alamin, supaya puasa kita, tarawih kita, ibadah-ibadah kita di bulan Ramadan tidak terhapus. Banyak yang menghapus-hapus itu, ya. Kemarin sudah disampaikan itu, surga juga akan menunggu kita bagi yang benar-benar kita menjaga lisannya, menjaga anggotanya untuk beribadah. Ya, mudah-mudahan itu ada manfaatnya, khususnya bagi saya. Mohon maaf lahir batin juga saya, kelakuan saya seperti ini, Bu ya. Ada kelihatan gerakan kayak gitu-gitunya. Mohon maaf, apalagi secara pribadi banyak dosanya. Saling kita maafkan di sebelum menanjak ke bulan Ramadan, ke bulan Idul Fitri, ke hari Idul Fitri ya. Jadi alaisa wa'id liman lam yasal jadid walakinal id ta'atu yazid. Tidak disebut merdeka atau id bebas atau kembali kepada suci, yaitu dengan kesuksesan di bulan Ramadannya dengan id, dengan baju yang baru. Walakinal id ta'atu yazid. Tapi merdeka itu, bebas itu, lancar itu, bersih itu dengan ta'atu yazid, taatnya bertambah kepada Allah. Mudah-mudahan kita istiqomah dan kedepannya lebih baik lagi, lebih baik lagi, lebih baik lagi. Insya Allah khud ma sofa wada makadar. Ambil yang baiknya, kalau ada kesalahannya tinggalkan aja. Billahil muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.